Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau tanggal 24 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Rasil kembali menghadirkan acara renungan di bawah renungan Al-Quran dalam edisi Tanya Jawab bersama Ustaz Husein Alatas. Salam Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti dijawab oleh Ustaz Husein akan memberikan penjelasan bagi kita. Silakan Anda yang mau kirim pertanyaan juga boleh Ustaz saya. Boleh. Silakan kirim ke 081119999720. Sebagai pertanyaan pertama silakan Ustaz. Pertama ini berkaitan dengan Idul Adha Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai hewan kurban Idul Adha, saya tidak punya kemampuan untuk berkorban satu kambing, tapi ingin sekali mengeluarkan kurban Ustaz. Kebetulan saya ada ayam di rumah Ustaz. Apakah bisa berkurban dengan ayam? Syukran, jazakumullah khairan jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal mustami'un wal musyahidun warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara dialog pagi kita di bulan Dzulqa'dah yang Allah haramkan dan sucikan. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu betul-betul menjaga apa-apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan dan mengagungkan kebesaran dan keagungannya. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak kita semua dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam murka dan azabnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, demikian pula seluruh kaum mukminin dan mukminat. Pertanyaan yang menarik. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengorbankan seekor kambing, tapi saya memiliki beberapa ekor ayam. Bisakah ayam-ayam tersebut menjadi pengganti kambing yang saya korbankan? Ini merupakan niat yang patut untuk dihargai. Semangat untuk berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang mulia. Bukan semangat mengorbankan Allah dan agamanya demi kepentingan hawa nafsu kita. Sekecil apapun yang kita keluarkan ada nilainya di sisi Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Tapi mengingat yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam berkorban yang dikorbankan adalah kambing, sapi, onta. Menurut hemat saya atau pendapat saya, bapak atau saudara atau saudari bisa berhubungan, bekerja sama urunan. Umpamanya satu keluarga urunan untuk membeli seekor kambing, atau bersama tetangga yang mampu ya, urunan untuk membeli seekor kambing atau membeli seekor sapi. Kita telah melaksanakan sunnah. Adapun kita tidak berkorban dengan seluruh kambing atau seluruh sapi ya, secara sempurna, niat kita, amal kita insya Allah akan dihargai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yang kita keluarkan dari uang yang halal. Allah tidak melihat banyaknya, tapi Allah melihat cara kita mendapatkan uang tersebut. Demikian pula penyalurannya. Mungkin orang mengatakan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan masa-masa berkorban ketika umat Islam masih dalam keadaan lemah, miskin, ya, belum memiliki kecukupan, Nabi mengorbankan 2 ekor kambing. Lalu dia berkata, ya Allah, ini satu untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Lalu yang kedua, ya Allah, ini untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Nah, kalau 1 ekor kambing mewakili umat, saya kira 1 ekor kambing mewakili beberapa orang, baik dalam satu keluarga maupun dalam satu masyarakat, atau katakan anak-anak sekolah SD, SMP yang belum punya pekerjaan. Dari jajan mereka potong untuk bersama-sama dalam satu sekolah berkorban, mau kambing, mau sapi. Yang jelas satu orang mengeluarkan katakan Rp100.000 atau Rp50.000, disatukan menjadi seekor kambing atau sapi, sama dia dengan mengorbankan masing-masing 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Jadi semangat dan motivasi untuk mengerjakan kebaikannya harus terus dirangsang. Kalau belum mampu semuanya, sebahagiannya. Kalau tidak mampu sebahagiannya, kita ikut berkontribusi sekecil apapun. Jangan pernah kita mau tertinggal dalam kebaikan. Jadi dalam hal ini ya, pelajaran yang amat indah dari Nabi kita yang mengatakan ini untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Tapi ketika Nabi mampu mendapatkan rampasan perang dalam jumlah besar, beliau menyembelih sampai tidak kurang dari 70 ekor onta. Jadi setiap orang sesuai dengan kemampuannya, tapi niat untuk berbakti, untuk berkorban perlu ditanamkan semenjak kecil. Bukan niat mengorbankan orang lain seperti yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Mau kaya, jalannya korupsi atau mengambil hak orang lain. Ini perbuatan-perbuatan yang tercela. Waliyadzubillah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menghadapi Waalaikumsalam warahmatullahi zaman wabarakatuh. sekarang gempur sekali gencaran pemikiran terhadap LGBT. Masya Allah, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menghadapinya, Ustaz? Dan kalau ada lingkungan sekitar kita yang sudah terdampak atau sudah ikut-ikutan dengan kegiatan LGBT ini, Ustaz, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan LGBT ini bukan hanya menjadi ancaman buat sebahagian umat, tapi ini merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak boleh duduk berpangku tangan. Kalau kita berpangku tangan menyaksikan hal ini, bisa-bisa salah satu keluarga kita, anak kita akan terjerumus dalam penyimpangan seksual semacam ini. Seharusnya kita semua bersama-sama bangkit menolak, menentang, dan memerangi LGBT. Walaupun negara-negara besar seperti Amerika sedang menganjurkan dan mendukung, tapi kita lihat bagaimana dampak negatifnya di Amerika.
seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini ketika satu sekolah di Amerika memasukkan kurikulum mengenai LGBT di sekolah mereka. Orang-orang tua mereka datang menolak untuk membiarkan anak-anak mereka mendengarkan pendidikan yang berhubungan dengan LGBT. Akhirnya kalangan LGBT menyerbu, menuntut agar kurikulum tetap ditetapkan. Terjadi keributan di Amerika yang sebelumnya tidak pernah terjadi, sekarang terjadi. Rupanya ini merupakan awal kehancuran bagi negara besar seperti Amerika. Karena Amerika bukan lagi berhadapan dengan sesama negara superpower, bukan berhadapan dengan negara yang tergabung katakan dalam Dewan Keamanan PBB yang sama-sama kuat. Tapi dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan pencipta penguasa langit dan bumi yang tidak ridha dengan perbuatan seperti ini. Dan saya sayangkan Presiden Amerika yang sudah pikun, John Biden ini. Biden betul-betul tidak layak untuk menjadi pemimpin negara besar seperti Amerika, yang seringkali mengambil kebijakan-kebijakan yang salah, yang lupa akan apa yang dikerjakan, memberikan dukungan pada LGBT. Bahkan ketika pemerintah Uganda menolak dengan keras LGBT dan mengeluarkan sanksi yang berat hingga hukuman mati terhadap mereka yang melakukan perbuatan seperti ini, Biden yang pikun ini mengancam. Tapi dia lupa ancaman dia tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan LGBT ini merupakan hal yang ditolak bukan hanya oleh ajaran Islam, tapi oleh juga agama-agama yang lain, termasuk agama Kristen, Katolik maupun Yahudi. Semuanya menolak LGBT. Dalam kitab mereka terdapat larangan perbuatan semacam ini. Kisah kaum Lut masih terkiang-kiang, dan kejadian mereka masih terbayang dalam benak kita, bagaimana Allah menurunkan hujan batu kemudian menembalikkan bumi di atas mereka, yang tertinggal hanya lautan mati hingga saat ini. Lalu kenapa kita harus kembali melakukan perbuatan seperti ini yang mengundang azab Allah? Kalau sampai bangsa Indonesia berdiam berpangku tangan hingga terjadi penyebaran, kalau turun azab Allah, maka azab yang akan turun amat mengerikan. Bukan hanya tsunami di Aceh, tapi saya khawatirkan bencana ini akan merata, hingga orang-orang yang tidak melakukan perbuatan seperti ini tapi duduk berpangku tangan juga akan terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 164 mengisahkan kepada kita bagaimana Surat apa, Ustaz? Surat Al-A'raf 164. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana azab yang menimpa orang-orang yang berdiam terhadap yang mungkar walaupun tidak ikut melakukan. Yang diselamatkan Allah hanya mereka-mereka yang terus setia beramar ma'ruf bernahi mungkar. Allah ceritakan berhubungan dengan pelanggaran di hari Sabtu ketika orang-orang Yahudi yang berada di tepi pantai, mereka memancing, mengambil ikan di hari Sabtu padahal telah dilarang oleh Allah. Dosa ini bila dibandingkan dengan penyimpangan seksual seperti LGBT tidak ada apa-apanya. Tapi Allah menghukum mereka, mengutuk mereka menjadi monyet-monyet yang hina. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman lillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasin. Ini 3 ayat 164, 165, 166 dari suratul A'raf. Ketika satu umat ini menjelaskan jumlah yang besar, menegur orang-orang yang terus setia beramar ma'ruf bernahi mungkar di tengah-tengah masyarakat yang apa?
yang sudah betul-betul bebal. Diberikan peringatan, diberikan teguran, dibacakan ayat Allah, mereka mengabaikan, acuh tak acuh. Hingga akhirnya sebagian besar ya, orang-orang yang sadar berkata kepada orang-orang yang setia beramar ma'ruf bernahi mungkar, ngapain kalian capek-capek mencapaikan diri kalian, memberikan nasihat kepada satu umat yang akan dibinasakan Allah atau disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih karena dosa kejahatan mereka. Dilarang untuk mengail, mencari ikan di hari Sabtu mereka langgar. Maka bangsa Yahudi terbagi 3 golongan. Satu yang setia beramar ma'ruf tidak berhenti, satu lagi tidak melakukan kemungkaran tapi berpangku tangan acuh tak acuh, satu lagi tenggelam dalam kemungkaran. Yang tidak melakukan kemungkaran tapi yang tidak beramar ma'ruf menegur orang-orang yang setia beramar ma'ruf, ngapain kalian mencapai-capaikan diri kalian, berletih lelah memberikan nasihat peringatan kepada umat yang akan dibinasakan Allah atau diazab oleh Allah. Apa jawaban mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, kami lakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kalian bahwa kami telah menyampaikan, memberikan peringatan dan beramar ma'ruf. Wa la'allahum yattaqun, juga dengan harapan semoga sebahagian dari mereka ada yang bertakwa kembali kepada Allah. Berarti kami mendapatkan hasil dari dakwah kami dengan mengajak sebahagian kembali kepada Allah bertakwa. Tapi paling tidak kami punya alasan di hadapan Allah di saat ditanya lagi. Pada saat di hari kemudian kami ditanya, apakah kalian sudah memberikan peringatan? Kami berkata, ya Allah, kami sudah lakukan apa yang kamu perintahkan. Nah, mereka yang acuh tak acuh walaupun tidak melakukan beranggapan bahwa mereka akan selamat. Tahu-tahu falamma nasu ma dzukiru bi, begitu mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna 'anis su, yang kami selamatkan orang yang terus tidak berhenti memberikan peringatan kepada manusia dari perbuatan-perbuatan buruk. Hanya mereka yang diselamatkan. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Sedangkan orang-orang yang zalim, orang zalim terbagi 2, satu yang berbuat mungkar, satu lagi yang mendiamkan kemungkaran walaupun tidak melakukan. Maka kami hukum orang-orang yang berbuat kezaliman, yang berbuat mungkar dan yang mendiamkan kemungkaran dengan azab yang amat mengerikan disebabkan karena kefasikan mereka. Ditambah lagi berikutnya, falamma atau ammanuhu anhu, ketika mereka congkak sombong dari peringatan yang diberikan kepada mereka, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, kami berkata kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Mereka dikutuk oleh Allah, dari manusia diubah menjadi monyet-monyet yang hina. Ini betul-betul kehinaan yang amat mengerikan. Nah, bandingkan dengan LGBT, mengambil ikan di hari Sabtu, dan penyimpangan seksual. Mana yang lebih besar? Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, baik yang beragama Islam, yang beragama Katolik atau Kristiannya, atau beragama Hindu maupun Budanya. Ingatkan bahwa untuk keselamatan kita semua, wajib kita bangkit menolak, memerangi mereka-mereka yang terjerumus dalam hal ini. Perlu diingatkan, disadarkan. Sedangkan mereka-mereka yang tidak sadar tapi tidak mempropagandakan hal ini, mereka perlu diberikan pendidikan dan isolasi. Sedangkan golongan-golongan yang menganjurkan memperjuangkan LGBT diberikan peringatan, tidak jera dan berhenti, layak untuk dikenakan hukuman mati bagi mereka, karena yang mereka lakukan lebih jahat daripada pengedar narkoba. Negara seperti Uganda, negara kecil, berani dengan tegas menolak hal ini karena penyebaran HIV dan lain sebagainya. Kita di Indonesia penyebaran HIV ini sebetulnya waliyadzubillah mirip dengan apa? Mirip dengan gunungan es yang nampak di permukaan laut, padahal dalamnya luar biasa. Penyebaran penyakit akibat LGBT, belum lagi spilis yang saat ini merajalela. Kita saksikan bagaimana Rusia bersikap tegas terhadap LGBT. Bahkan Singapura, negara kecil,
menolak LGBT. Tapi kenapa kita negara Indonesia yang mayoritas sebagai umat yang beragama, yang tahu bahwa ini perbuatan yang dikutuk oleh Allah, kita membiarkan semua ini terjadi? Apa takut sama Amerika? Apa kita lebih takut terhadap Amerika, negara-negara besar dianggap sebagai orang yang melanggar hak asasi manusia, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya khawatir kalau kita berpangku tangan berdiam, azab akan turun pada kita, dan pada saat itu tidak berguna kita meratap ataupun menangis. Belum lagi azab di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Dharma, ini kembali ke masalah korban nih. Kalau yang lain mau bertanya, kirim kemana Om Krisna? 08111 999 720. Kita mau telepon di 021 845 1512 atau kan nomor telepon ini bisa juga. WhatsApp ya. WhatsApp sekarang sudah bisa telepon. Bisa, silakan. Dari Ibu Dharma, Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Ustaz Isa, mohon penjelasannya. Saya Ibu Dharma, Bekasi. Kalau saya tahun ini tidak berkorban karena musola di kampung yang dulu dibikin almarhum suami saya, terus harus direnovasi, jadi uangnya kami gunakan untuk renovasi dulu, untuk bantu-bantu. Bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya merupakan pengorbanan di jalan Allah. Satu mengorbankan, katakan seekor kambing, yang satu lagi mengorbankan uangnya untuk perbaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dana yang lain untuk perbaikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka uang yang untuk korban tetap untuk berkorban. Tapi kalau seandainya tidak ada dana lain, musala perlu perbaikan, renovasi, ya, mengingat orang sholat di tempat tersebut agar lebih nyaman di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang disalurkan untuk pembangunan musala dapat diteruskan. Mudah-mudahan Ibu Dharma mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima amal ibu. Amin. Assalamualaikum Ustaz Husein, bagaimana malaikat bisa tahu bahwa manusia nanti akan membuat zolim, berbunuh-bunuhan? Bagaimana malaikat bisa tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan bersama-sama keterangan Allah yang diumumkan di hadapan malaikat, dari keterangan Allah ini malaikat memahami bahwa status makhluk yang ditempatkan di muka bumi ini berbeda dengan mereka. Kalau malaikat diciptakan dalam kesucian, hidup dalam kebersihan, tanpa ada hasrat dorongan untuk bermaksiat kepada Allah, tapi makhluk yang ditempatkan di muka bumi, yang berstatus sebagai khalifah, yang menerima amanat, berarti memiliki pilihan. Nah, yang diberikan pilihan bisa menyalahgunakan pilihan, bisa mentaati Allah, bisa juga menentang, membangkang kepada Allah. Nah, di saat mereka ditempatkan di muka bumi berkembang biak, di mana terjadi persaingan dalam kepentingan, terjadi persaingan dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan mereka, apa tidak mendorong ke arah kebencian, permusuhan, dan pertumpahan darah? Jadi ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan di hadapan malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata di hadapan mereka bahwa aku akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah, yang menerima amanat, yang dilengkapi juga dengan pilihan dan petunjuk. Beda dengan malaikat yang memang hidup dalam kelurusan, kebersihan, tanpa ada sedikit pun hawa nafsu, dorongan ke arah yang negatif. Malaikat ketika mendengarkan pengumuman Allah terkejut, seolah-olah mereka berkata kepada Allah, kenapa bukan kami yang ditempatkan di muka bumi? Kalau kami ditempatkan di muka bumi, kami tidak akan melakukan kerusakan karena tidak terdapat dorongan hasad melakukan hal tersebut. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka bertanya, ya Allah, apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk melakukan kerusakan, yang melakukan penumpahan darah,
kenapa engkau tidak tempatkan kami? Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih memuji dan mengagungkan engkau. Kalau engkau tempatkan kami di bumi, maka yang terdengar suara pujian, kebesaran dan keagungan Allah. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian hanya melihat sisi negatif dari makhluk yang berstatus sebagai khalifah dengan pilihan yang Allah berikan kepada mereka. Kalian tidak tahu bahwasannya mereka akan dibekali dengan ilmu. Dengan ilmu mereka akan terbuka mata mereka membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun di antara orang yang berilmu ada orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng, tapi dengan sendirinya ketaatan orang yang berilmu atas dasar kesadaran mereka berbeda dengan orang yang taat tanpa pilihan. Betul enggak? Matahari berada pada posisinya, beredar mengitari galaksinya bersama seluruh planet, itu ditetapkan oleh Allah. Bumi yang melakukan rotasi pada sumbunya mengitari matahari selama 1 tahun, itu juga merupakan ketetapan Allah, di mana makhluk-makhluk ini tidak dapat menolak. Oleh karena itu tidak pernah terjadi keterlambatan sedikit pun dari tugasnya. Tetapi manusia yang diberikan pilihan, dengan pilihan yang Allah berikan kepadanya setelah Allah memberikan petunjuk, mengutus Rasulnya, memberikan dia akal dan ilmu yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dengan sendiri dia bertanggung jawab atas sikap dan perbuatannya. Beda dengan bumi yang melakukan rotasi pada sumbunya atau berevolusi mengitari apa? Mengitari matahari. Karena itu dilakukan bukan dengan pilihannya. Semua alam semesta tunduk kepada Allah dengan ketentuan Allah, beda dengan kita manusia ataupun jin. Jadi ketika malaikat mengajukan protes karena mengetahui karakteristik dari makhluk yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah, yang memiliki pilihan yang berpotensi untuk bisa melakukan kerusakan dan penumpahan darah. Tapi Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu melalui peragaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan di hadapan malaikat, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan dan menerangkan berbagai macam asma yang Allah tunjukkan kepada malaikat, malaikat tak mampu untuk menjawab. Ketika Adam ditanya, Adam mampu untuk menyebutkan, menjelaskan, menerangkan yang menunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Nah, di sana malaikat menyadari kesalahan mereka, ya. Mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oleh karena itu manusia menjadi mulia di saat mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang yang tidak sama sekali mau belajar, tidak sama sekali mau tahu, lalu mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan kebodohan, jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri mereka. Atau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu mereka, martabat mereka di mata Allah jatuh lebih rendah daripada hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Jadi dalam hal ini tidak dapat sama sekali manusia menyalahkan Allah, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka. Ada telepon. Mari kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa ini? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Pak Hajar nih, Pak Krisna. Di mana? Keras nih. Di Kemayoran kan? Di Kemayoran, silakan Mas Fajar. Iya, saya ingin bertanya kepada Habib Hussein begini, Habib. Iya. Kan kita memang tidak menerima yang namanya LGBT ya, Habib ya. Iya. Kadang pemerintahan kita ini tidak melaksanakan syariat Allah, apakah kita termasuk yang berdosa? Itu satu. Yang kedua, teknis pelaksanaan hukuman itu sebenarnya kalau LGBT itu apa ya, Habib? Apakah hukuman mati, lalu hukuman matinya itu dipancung atau dirajam, atau kalau di Indonesia itu biasa ditembak begitu, Habib? Atau dalam riwayat saya pernah dengar ceramah, Habib, katanya dilempar dari ketinggian. Ini yang mana yang benar, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap pemerintah atau para penguasa dalam menghadapi LGBT dan hal-hal yang serupa selalu
dikaitkan dengan kepentingan dan kekuasaan mereka. Mereka berusaha menghindar dari tekanan luar negeri, tapi tidak peduli terhadap ancaman dan tekanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebahagian dari mereka hanya berpikir untuk kekuasaan mereka. Bagaimana melanggengkan kekuasaan, bisa menikmati keuntungan manfaat dari kekuasaan. Oleh karena itu, apa-apa yang bisa mengancam kekuasaan mereka merupakan musuh mereka, walaupun itu kebenaran. Tapi apa yang bisa melanggengkan kekuasaan mereka, itu merupakan sahabat dan teman mereka, walaupun ini merupakan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus tahu bahwasanya pemerintah naik itu bukan naik dengan sendirinya. Mereka dipilih oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu rakyat harus cerdas. Jangan selamanya rakyat ini dibully, dipengaruhi oleh media massa, diadu domba, dipecah belah, dihasut, supaya suara mereka tidak bulat. Walaupun mereka menginginkan untuk mengangkat seorang pemimpin yang baik, yang jujur, karena suara mereka tidak bulat, dengan mudah mereka apa? Dikalahkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sisihkan persaingan, kebencian, permusuhan dalam hal-hal yang tidak ada artinya. Malah bisa menjerumuskan kita ke dalam murka Allah. Bersatu di jalan Allah, bukan bersatu dalam kelompok, bukan bersatu dalam golongan atau mazhab. Bersatu di jalan Allah, mengharapkan ridhonya, menegakkan kalimat Allah. Bersama-sama rakyat memilih calon wakil-wakil rakyat di masa akan datang yang betul-betul takut kepada Allah, yang taat padanya, yang berilmu, berpendidikan. Jangan hanya kita mendengarkan propaganda, kampanye, tertipu dengan janji-janji palsu, padahal orang-orang yang berjanji tidak kita kenal. Oleh karena itu rakyat wajib betul-betul untuk mengangkat wakil-wakil rakyat mereka yang takut kepada Allah. Begitu juga mengangkat pemimpin negara ini juga apa? Yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, seorang asal memilih sampai yang naik itu orang yang melakukan pelanggaran dan kerusakan, maka semua yang dilakukan oleh para pemimpin dari berbagai macam pelanggaran dan dosa-dosa mereka, yang memilih ikut memiliki saham dan andil yang kelak dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi pada saat memilih jangan lihat dia NU atau Muhammadiyah, dia ini dari kalangan PDIP, Golkar atau PKS, tapi lihat bagaimana kejujuran, kelurusan, dan keadilannya. Ini menjadi kewajiban kita semuanya. Dan pemimpin di atas naik itu bukan naik dengan sendirinya. Kita yang menjadi tangga untuk kenaikan mereka. Tapi setelah mereka sampai di atas, mereka lupa kepada orang-orang yang mendukung mereka, atau mereka hanya berpikir bekerja untuk kepentingan mereka, melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan dan menghancurkan bangsa dan negara. Jadi berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pemimpin di atas, begitu juga wakil-wakil rakyat yang menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, tidak lepas dari mereka yang memilih. Tidak lepas dari orang-orang yang memilih wakil rakyat mereka, ya. Karena mereka lah yang mengeluarkan undang-undang dan hukum aturan. Jadi kalau mereka memilih orang yang baik, berjuang untuk kebenaran, mereka mendapatkan saham yang besar. Tapi kalau mereka memilih orang yang salah, dengan kesadaran mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas kerusakan yang berlangsung di negeri kita ini. Adapun kita melihat, katakan pemerintah ya melakukan kebijakan dan menetapkan aturan yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah, itu menjadi tanggung jawab mereka. Kita sebagai rakyat dengan sendirinya bukan yang melakukan, yang menetapkan. Tetapi kalau orang tersebut merupakan orang yang berasal dari pilihan kita, ya jelas-jelasan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, saya lihat bangsa Indonesia di sini kebanyakan para pemilih bukan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bijak. Mereka terbawa oleh emosi, dengan mudah mereka dihasut, dengan mudah mereka terkagum-kagum mendengarkan ceramah-ceramah pada saat kampanye. Begitu juga dengan diberikan katakan 10-20 bungkus super mie, dengan menerima kaos, mereka menganggap ini merupakan calon pemimpin yang baik. Oleh karena itu, pilihlah dengan baik betul-betul calon pemimpin yang bertakwa dan takut pada Allah. Jangan kita tertipu oleh kata-kata yang manis, ceramah yang indah,
Karena banyak ulama-ulama kita juga menjadi alat kampanye. Bukan berbicara dengan keridhaan Allah, tapi mereka berbicara hanya semata-mata untuk keuntungan yang mereka terima dari aliran dana yang masuk ke kantong mereka. Oleh karena itu pada saat-saat kampanye biasanya ulama yang nggak punya mobil. Yang mobilnya biasa punya mobil mewah. Yang tadinya nggak punya rumah. Yang tadinya sekolahnya dalam keadaan betul-betul mau roboh, atau berubah menjadi sekolah-sekolah mewah. Seperti yang terjadi pada Zaitun. Zaitun ternyata dibangun dari dana apa? Dana penguasa yang berkuasa pada saat itu. Saya dengar lebih dari 1 T uang dikucurkan. Dan tanah tersebut tanah yang tadinya milik seorang anak penguasa. Yang tadi digunakan untuk penggemukan sapi, diserahkan kepada Panji Gumilang. Yang kita lihat sekarang belangnya dan dan penyimpangannya. Ternyata Panji Gumilang selama ini melakukan kerusakan dengan menggunakan nama Islam, memanfaatkan nama-nama dan simbol agama untuk kepentingan dan hawa nafsunya, dan menyebarkan kerusakan di negeri kita. Jadi dalam hal ini, apabila rakyat ingin mendapatkan pemimpin yang baik, dia harus berusaha untuk memberikan pilihan kepada orang yang tepat. Dan saya tidak menunjuk seseorang. Saya katakan pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya pada orang-orang yang ahli di tengah-tengah kalian. Dan saya bukan dalam rangka berkampanye untuk mengkampanyekan seseorang, tapi dalam rangka berkampanye untuk menegakkan kebenaran, keadilan, hingga setiap bangsa Indonesia mencicipi dan menikmati betul-betul hak mereka secara penuh, apapun agamanya. Baik dia seorang Muslim, seorang Nasrani, bahkan seorang Yahudi, haknya betul-betul dinikmati, dan di mata hukum semua sama, yang kaya maupun yang miskin, yang kuat maupun yang lemah. Itu yang kita inginkan, agar kalimat Allah ditegakkan yang menyerukan kita pada keadilan. Dan Pancasila bukan hanya sekedar sebagai sebagai dasar negara yang diucapkan pada saat-saat tertentu, tapi betul-betul memang menjadi nilai universal bagi kita semua. Dan semua ini merujuk kepada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan ini. Satu lagi. Masalah hukumannya. Oh ya, hukumannya bagaimana itu? Berkaitan dengan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, tidak dengan serta-merta mereka dikenakan hukuman mati. Buktinya Nabi Allah Lut berdakwah di tengah-tengah mereka. Setelah mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, menolak peringatan yang diberikan kepada mereka, bahkan mereka mengancam Nabi Allah Lut, baru hukuman Allah dijatuhkan pada mereka. Jadi sebelum dilaksanakan hukuman mati, nasihat, peringatan, demikian pula kampanye secara masif harus dilakukan oleh negara, termasuk juga oleh ulama-ulama kita. Jangan hanya diam berpangku tangan, jangan hanya untuk berkampanye untuk PDIP, Golkar atau PKS dan lain sebagainya, tapi bekerja untuk hal yang serius, jangan hanya untuk kursi. Ini karena bekerja hanya untuk kursi, akhirnya lupa diri. Jadi bekerja untuk perbaikan bangsa kita, dan kita harus bersifat objektif. Yang salah-salah dari manapun juga datangnya, walaupun dari kelompok kita. Yang benar-benar walaupun dari lawan kita, kita harus akui. Jadi bersama-sama anak bangsa ini bekerja secara kolektif untuk memerangi yang tidak benar. Memberikan nasihat, bimbingan, pendidikan buat kalangan LGBT, mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, membacakan ayat-ayat Allah dan ancaman terhadap mereka. Nah, diharapkan yang sadar diberikan dukungan dan bantuan, dikembalikan ke dalam kebenaran dan diterima di tengah masyarakat di saat mereka meninggalkan perbuatan mereka. Adapun orang-orang yang tetap melakukan belum sadar, mereka diisolasi. Jangan sampai bergesekan dengan masyarakat yang sehat, akhirnya yang sakit menularkan yang sehat. Nah, mereka ini tidak berkampanye, tidak melakukan katakan propaganda untuk kegiatan mereka, tapi mereka masih tetap melakukan, punya kecondongan ke arah tersebut. Tapi bagi yang melakukan propaganda, mengkampanyekan hal ini, dan terus tanpa jera melakukan tindakan-tindakan mereka, bahkan mengganggu orang-orang yang tidak menerima, maka hukuman mati dijatuhkan pada mereka. Nah, hukuman matinya buat saya, mau mati dari atas tebing, mau mati dengan tembakan, atau mau mati dengan pancungan, tidak penting. Tapi yang paling penting, penyakit diangkat agar tidak menyebar kemana-mana, agar jangan sampai kanker ini menyebar ke seluruh organ tubuh kita.
Dan seharusnya pemerintah yang melakukan hal ini. Saya khawatir kalau pemerintah tidak bertindak tegas, nanti terjadi apa? Pengadilan jalanan. Ya, nauzubillah, jangan sampai. Kalau terjadi pengadilan jalanan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kerusuhan, akhirnya yang terjadi di negara-negara yang mengalami kehancuran terjadi pada kita semua. Saya khawatir Indonesia yang aman, sentosa, orang berjalan di mana-mana tempat walaupun dalam kondisi krisis, akhirnya keamanan hilang. Hingga orang tidak dapat lagi merasa aman di rumahnya ketika dia berjalan di luar, tidak lagi bisa mencicipi pendidikan. Baru COVID selama 3 tahun sudah ketakutan. COVID ya. COVID ya. Padahal tidak semua orang pasti terkena COVID. Nah, bagaimana kalau seandainya ketakutan mencekam melanda negeri kita? Saya bukan menakut-nakuti, tapi ini merupakan ancaman yang datang dari Allah. Bila tidak tersadar, maka yang akan terjadi waliyadzubillah lebih menakutkan, mengerikan. Apa kita lupa terhadap azab Allah di masa-masa terdahulu? Hingga kita menganggap bahwa itu semuanya hanya merupakan cerita kosong dan legenda. Padahal ini merupakan kenyataan yang terdapat dalam kitab-kitab suci. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Hussein nih. Salam Ustaz Hussein. Hari Raya Idul Adha, apa kita berpatokan pada Arafah di Saudi atau lihat bulan di Indonesia? Di Indonesia ini sebetulnya masalah ini bukan masalah baru, dari mulai dulu. Saya ingat pada tahun 60 sekian ya, 66, 67, 68, saya betul tinggal di daerah hutan kayu. Kita kalau mau melakukan Idul Fitri ya, atau Idul Adha, kita menunggu sampai tengah malam mendengarkan radio pengumuman dari Saudi Arabia. Kapan mereka berpuasa, kapan mereka berhari raya. Dengan dasar bahwa kita berada pada matlak yang sama, pada malam yang sama. Walaupun ada sebahagian orang di Indonesia, mereka yang memilih berbeda dengan ijtihad mereka berdasarkan hisab pada saat tersebut. Kita hargai, kita hormati mereka. Saya punya tetangga di sebelah saya berbeda dengan kita, dia dari Persis ya. Kebetulan terkadang dia berlebaran lebih dulu atau berlebaran lebih lambat. Kita tidak ada masalah apa-apa dalam masalah tersebut. Artinya tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memecah belah dan menimbulkan kebencian di tengah-tengah umat. Nah, berkaitan dengan haji, sebetulnya hendaknya kita bersepakat mengingat bahwa Lebaran Idul Adha itu berkaitan dengan tanggal 9 hari Arafah ya. Jadi tanggal 10 Yaumun Nahar, tanggal 9 adalah hari Arafat ya. Kalau memang kita sepakati bahwa katakan hari yang ditentukan sebagai hari Arafat ya, merupakan hal yang disepakati. Jamaah haji kita juga yang di sana, mereka juga berwukuf pada hari tersebut, maka seharusnya hari berikutnya adalah hari Idul Adha. Kalau kita tidak menerima, katakan menolak hari Arafat yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, kita minta kepada pemerintah Saudi agar jamaah haji kita tidak wukuf pada hari tersebut, tapi wukuf pada hari esoknya. Karena ini berbahaya sekali kan? Bayangkan coba, ratusan ribu jamaah haji berhaji pada hari yang salah. Berarti pemerintah kita bertanggung jawab dong. Minta pada pemerintah Saudi bahwa kita tidak bersepakat bahwa ini merupakan hari Arafah ya. Ini bukan merupakan hari hari Tarbiyah. Kalian sudah wukuf di hari Tarbiyah. Kita minta untuk jamaah Indonesia dengan jumlah yang begitu besar, saya yakin pemerintah Saudi akan menerima. Kita minta wukuf kami hari berikutnya. Tapi sayang, ini jadi alat permainan pecah belah ya, mempergunakan orang-orang yang hatinya memang dikuasai kefanatikan dan kebutaan. Kita nggak ingin lagi sama sekali umat Islam terbagi pada Muhammadiyah, NU dalam masalah agama. Organisasi silakan, masing-masing bekerja berjuang dari saluran mereka untuk memperjuangkan kalimat Allah, bukan memperjuangkan NU atau Muhammadiyah, bukan memperjuangkan PKS atau P3, memperjuangkan kebenaran dari saluran masing-masing. Jangan memperjuangkan kelompoknya. Jangan bilang kami NU, kami Muhammadiyah, kami Persis. Ini semua kata-kata yang menjijikkan, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian nanti. Tapi nahnu muslimun, kami orang Islam yang terikat dengan kitab Allah, sunnah nabinya, mari kita bersatu. Kalau tidak ada kesepakatan, saling menghargai, Jadi kalau seandainya mengambil sikap bahwa mereka tidak ingin berhari raya Idul Adha ya, pada katakan umpamanya hari berikutnya dari Arafah, mereka ingin 2 hari kemudian, silahkan.
Yang penting mereka jangan menghalang-halangi atau mempergunakan kekuatan politik atau kekuatan negara untuk mengancam atau menekan orang-orang yang mengadakan hari raya Idul Fitri sebelumnya. Saya pernah 2 kali khutbah Idul Adha, 2 kali juga khutbah Idul Fitri seperti kemarin. Saya bilang buat saya no problem, tidak ada masalah apa-apa. Saya di sini bersama umat Islam, walaupun hati saya dalam ketentuan Lebaran pada hari A, ya. Orang mengadakan di hari B, kita ikuti mereka dalam sholat Idul Adha-nya karena sudah terikat janji, atau Idul Fitrinya, dan hisab masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mengatakan Ustaz harus tegas, gak boleh pelin-pelan. Saya tegas dalam yang hak, tegas dalam yang batil, tapi kalau dalam yang berbeda saya saling menghormati, menghargai. Jadi para jamaah hadirin, hadirat pendengar radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, mari hati kita luruskan betul-betul menghadap ke hadapan Allah, bukan menghadap NU, Muhammadiyah, Persis, PKS, atau P3. Akhirnya kita gampang diacak-acak, diaduk-aduk. Akhirnya yang minoritas bisa mengalahkan mayoritas. Akhirnya yang naik ke atas, wal'iyadzubillah, para perampok, para pencoleng yang tidak punya rasa malu, mereka berani gembar-gembor, berkoar-koar, sedangkan yang berjalan dalam kebenaran, mereka nggak berani mengeluarkan suara mereka. Masa bangsa Indonesia, bangsa yang besar, kalah sama Singapura yang kecil, kalah sama Malaysia yang lebih kecil? Jangan hanya menang dalam dalam gembar-gembor, tapi buktikan betul-betul kita merupakan bangsa yang besar dengan manusia-manusia yang berjiwa besar. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saya bukan menghasut, tapi mengajak untuk cerdas, bijak, dan hati lurus mengharapkan keridhaan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husin atas jawaban-jawaban yang diberikan kepada para penanya. Ustaz, syukran Ustaz. Oke, kita jumpa lagi pada hari Selasa depan. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Tapi nggak live. Oh, nggak live. Oke. Bersama Ustaz Abu Bakar. Baik. Saya Muhammad Krishna, Ondi ya, Atep, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.